Pinka, Pagi Kak. Pinka apa nih ke Sulastri? Lebih seringnya sih dipanggilnya Pinka ya Kak ya. Pinka. Oke, Pinka sebelumnya Kak Iman sorry ganggu waktu abangnya sebentar ya karena ini harus nih gue lakukan demi apa ya biar lo lebih baik lah ya. Betul, dari Kak. segi Perform. perform, dari segi skill, dari segi teknik, apapun semuanya biar bisa lebih baik ya. Tapi sebelumnya nggak lepas sih gue ngucapin terima kasih banyak ya, so thank you atas segala pencapaiannya Pinka selama di tim Kaiman. Udah berapa lama? Udah lebih setahun ya. 1 tahun. Setahun ya, dari dulu satu Awal dua WFH gitu. itu. Nah, secara mungkin secara productivity Pinka tuh sosok gitu ya. Satu, nggak pernah sih di bawah satu gitu kan. Cuman secara ANP lu tuh luar biasa gitu kan, karena lu punya kelebihan di umur tuanya. Nah, dari itu makanya gue bilang thank you, lu selama udah cukup support lah di tim kita gitu ya. Nah, kebetulan nih Pinka, kenapa gue panggil sekarang? Kemarin lah ya tepatnya ya, sekitar agak siang tuh ya, di jam 3-an lah ya, gue lihat lu pas gue lagi telepon tuh kayaknya begitu gue dengerin kayak lagi gontok-gontokan sama nasabah gitu kan. Yang nasabah nanya apa? Masalah itu ya. Pengembalian premi. Compare sama Ya asuransi betul, sebelumnya. sama yang nasabah hitung-hitungan kembali premi gitu kan. Nah, sebenarnya gini Pinka, di situ gue ngelihat kayak apa ya, lu tuh enggak apa ya memperhatikan nasabah lu nih ngomong apa dulu gitu kan. Lebih ke attitude skill sih gue bilang ya. Contohnya dibilang ketika nasabah bertanya atau keberatan, seharusnya kan kita dengerin dulu nih sampai habis dulu lah ya keberatannya dia apa, baru kan kita tahu nih bakal kita ngomong apa. Jangan kalau lu kan yang gue lihat kemarin itu gue type dulu nasabah belum ngomong, lu udah ngomong gitu kan. Jadi lu nyaman, nasabah jatuhnya tuh kayak lagi mau berantem, gontok-gontokan, nggak solusi gitu. Tapi begitu gue masuk, akhirnya nasabah setuju kan. Nah, Langsung adem. iya betul, makanya penting nggak sih menurut lu attitude skill attitude telepon yang kayak kalian bilang tadi, dengerin dulu nih nasabah itu. Menurut lu penting nggak itu? Sebenarnya sih penting banget ya Kak ya, tapi kadang kita juga ngelihat karakter nasabah juga sih Kak kayak gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu, kalau nasabah yang ngotot banget gitu, jadi kita kayak nggak ada kesempatan ngomong, jadi dia terus yang ngomong. Jadi aku mencoba cut dulu nih, biarin aku dulu coba jelasin biar dia jelas, nggak ada pertanyaan lagi gitu Kak. Maksud tujuan aku sih kayak gitu sebenarnya. Tapi maksudku ini masukan juga ya. Iya. Kenapa gue bilang penting? Karena tidak semua nasabah itu karakternya kan sama. Betul, jadi kita lihat dari karakter. Iya betul. Karena kenapa? Kalau lu memperlakukan semua nasabah dengan cara yang sama, sayang gue bilang ya. Emang kayak gitu suka kadang susah bedain nasabahnya. Iya. Sekarang gue tanya, penting nggak kita ngedengerin nasabah dulu sampai habis tuh? Ya, penting lah, Penting, karena kan kan? tahu jadi kendalanya apa. Betul. Jadi kita tahu nih harus, oh nasabah ini keberatannya ini. Kalau dia belum selesai ngomongin keberatan, kita udah timpa, Kita nggak tahu kita nggak solusinya. tahu nih ngasih apa. Istilahnya nasabahnya pengennya kayak gini, tapi kita nggak bisa kasih. Nah mungkin di situ partnya Pinka jadi service dulu, dengerin ya, dengerin nasabah dengan baik. Ya, listening bahasa ininya. Jadi dengerin nasabah dengan baik dulu, baru tuh giliran lu yang ngomong. Jadi kalau misalkan nasabah udah ngomong, lu tahu nih ngomong apa. Nasabah ngomong lagi, terjadilah kayak kedua arah, sehingga terjadilah hubungan baik antara lu dengan nasabah. Langsung ada solusi. Ya, keluarlah akhirnya solusi. Karena kenapa? Elunya juga nggak egois, nasabahnya juga merasa dihargai gitu kan. Jadi yang lebih skill, attitude untuk waktu lu menghadapi keberatan si nasabah sih. Ya, itu penting banget kalau menurut gue gitu. Ya, contohnya gini nih, misalkan nasabah, halo selamat bisa bicara dengan Pinka, Bu, saya dengan Iman dari Bank BCA, saya menawarin asuransi gitu kan, misalkan Optima 400%.
nasabah langsung bilang enggak dulu asuransi. Kalau kita kan biasa enggak dulu, kenapa Pak, kan belum dijelaskan. Nah, mungkin baiknya Bapak enggak dulunya kenapa, mungkin lebih baik saya informasikan terlebih dahulu manfaat programnya. Kalaupun Bapak sudah punya banyak asuransi, mungkin ini bisa jadi bahan perbandingan antara manfaat program Bapak dengan program kami. Siapa tahu setelah Pinka menjelaskan manfaat programnya secara detail, Bapak ada ketertarikan. Boleh Bapak, saya minta waktu jelaskan dulu programnya. Nah, tentunya dengan nice, maksudnya apa ya, intonasi yang nice gitu lah, smile voice, yes betul, smile voice-nya dapat gitu. Jadi jangan, oh Pak, saya kan belum jelasin, Bapak menolaknya apa gitu kan. Nah, itu terkadang nasabahnya juga emosi juga gitu. Akhirnya lu nggak dapat tuh feel sama nasabahnya. Ya, jadi seperti kemarin Bapak, memang betul saat ini kita ada penawaran asuransi. Mungkin saat ini boleh Pinka sampaikan terlebih dahulu. Terlepas nih Bapak mau ikut atau tidak, itu kan keputusan di tangan Bapak. Mungkin nih setelah Pinka jelaskan secara detail programnya, karena kita programnya cukup bagus ya Pak, mungkin bisa jadi bahan perbandingan untuk Bapak dengan asuransi Bapak sudah punya, dan siapa tahu Bapak tertarik setelah Bapak dengarkan manfaat yang Pinka sampaikan. Boleh ya Pak, Pinka jelaskan dulu ya. Nadanya segitu. Iya Pak ya. Gitu. Itu kita ke compare-nya atau lebih melengkapi kayak gitu dengan asuransi lain, lebih enaknya Kak menurut Kak Iman? Di sosok ya, ke compare juga bisa. Karena kan nasabah pas kalau dia tadi enggak saya udah punya asuransi. Nah, mungkin jadi apa? Compare-nya dengan asuransi yang dia punya. Atau tadi apa yang lu bilang? Melengkapi. Yes. Bisa jadi dia belum ada yang cashless, dia bisa ikut apa? Lengkapi dengan produknya kita. Gitu. Kalau yang Pinka lakukan kemarin kan kayak apa ya, nasabah belum selesai ngomong, ya udah lu langsung aja. Gitu maksudnya. Ya. Coba deh contohin apa yang gue contoh nih, gue ada sahabat. Iya. Coba, halo. Halo, selamat siang. Betul dengan Bapak Iman? Ya, dari mana? Ya, Pak. Saya Pinka dari Bank BCA. Ada informasi mengenai penggunaan rekening BCA-nya. Diluangkan waktunya sebentar saja ya Pak Iman ya. Apa? Nomor asuransi ya? Ya, betul Pak. Enggak dulu Mbak. Saya udah punya asuransi. Baik, Bapak di sini kita sampaikan aja terlebih dahulu ya Pak ya untuk programnya. Terkait Bapak suka atau tidaknya dengan programnya, yang penting di sini kita informasikan aja terlebih dahulu untuk manfaat programnya ya Pak ya. Karena memang untuk program kita ini berbeda dengan asuransi pada umumnya ya Pak ya. Karena kita pun sudah dilengkapi dengan media payment atau cashless ya Pak ya, bersifatnya kartu. Kita sampaikan aja ya Pak ya terlebih dahulu, barangkali Bapak setelah Pinka sampaikan dari manfaat programnya ini ada ketertarikan ya Pak ya dalam programnya. Pinka minta waktunya sebentar saja ya Pak Iman ya. Bedanya apa? Lebih enak sih. Jadi kasih kesempatan kendalanya nasabah dulu, jadi kita langsung jelasin ke situnya. Iya, mungkin inputan dikit sih. Ingat ya, kartu itu adalah media penggunaannya aja. Lu harus lebih show ke ya produk kita. Apa ya? Oh, bukan media payment ya. Kalau media paymentnya itu kan BCA-nya ya, jadi kartunya itu. Jadi caranya penggunaannya. Cara penggunaannya. Kita tetap jualnya asuransi kesehatan. Iya, betul. Cuman aku sih lebih highlight yang tadi ya. Pasti kan beda kan dengan lu cuman, Bapak dengerin dulu, Bapak kenapa nolaknya? Kan saya menjelasin juga Pak. Pasti nasabah di sana juga agak tersinggung. Nggak terserah gue dong gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi yang lu bilang, Bapak setelah mungkin saya sampaikan dulu programnya, terlepas Bapak tahu ikut atau enggak kan, itu kan di keputusan ada di tangan Bapak. Ini sebagai informasi tambahan beberapa, siapa tahu setelah Pinka sampaikan, Bapak bisa tarik programnya Pak. Gitu. Boleh ya Pak minta waktunya sebentar ya Pak Pinka jelaskan ya. Mungkin akan lebih terdengar enak di nasabah juga merasa nggak enak nolak juga. Oh ya udah deh boleh. Kan kita kan memang peluang closing kan di opening di mana aja bisa. Mungkin tadinya dia lagi galak, tapi ngedengar kita nice gitu, nggak motong-motong pembicaranya dia, tapi dianya akhirnya lulu. Berubah pikiran. Ya, itu si Pinka yang pengen gua lebih ini ya. Karena lu nih terkenal dengan orang yang duduk gitu ya. Kayak enggak kayak bahasa kasarnya merampok gitu loh. Merampok baca apa presentasi aja kayak padahal itu kesempatan lu untuk
show up kelebihan produknya lu gitu loh. Ya yang penting apa, kita dapat buka pintu dulu kan dari nasabah tadi. Openingnya itu biar Iya, begitu udah dapat buka pintu dengan cara yang enak tadi, Bapak saya sampaikan dulu ya Pak, Anda itu manfaatin tuh waktu itu, peluang itu untuk nge-guide perhatian nasabah. Lu show up habis-habisan untuk kelebihan lu gitu. Walaupun intinya nasabah nggak beli, setidaknya nggak kesel, nasabah juga tutup teleponnya juga dengan legowo. Once nanti ditelepon lagi dia mau angkat telepon lagi. Jadi ke mood kitanya juga nggak merusak ya kan. Mood kalian juga enak, dinaik nasabahnya gitu juga. Oke. Ya. Selebihnya gue pengen apa ya? Memang sih nggak gampang ya menghadapi nasabah yang karakternya luar biasa. Cuman ya itulah tugasnya kita sebagai telemarketing. Kadang kita harus jadi temannya nasabah, jadi orang tuanya nasabah, jadi adiknya nasabah, tempat curhatnya dia gitu. Kadang hal-hal kayak gitu membuat dia akhirnya nggak enak menolak kita, dan ya udah deh, gue beli program lu, semoga juga produknya juga bagus, bisa gue pakai nanti. Oke, ya jadi lebih ke skill lebih ke attitude call sih Pinka ya. Jadi tolong diperbaikin. Dengerin nasabah lu. Ya, dengerin baik-baik nasabah lu dulu, baru lu ngomong. Biar lu mau ngomong apa jelas, arahnya jelas lu mau ngomong apa. Nasabah keberatannya juga punya asuransi, ya kita ngomongin kelebihan asuransi. Dia nasabah nggak diinin pasangan, kita jelas bisa ngomongin apa. Nasabah nggak punya duit ikut asuransi, kita punya pilihan plan yang bisa jadi solusi buat nasabah. Oke, ya jadi lebih ke attitude call-nya sih. Ya, gue berharap dipakai tuh. Ya, jadi jangan cuman keluar dari sini balik lagi nantinya kayak gitu lagi gitu. Ya kan sering gue tegur kan, dengerin dulu nasabahnya gitu. Oke. Ya, buat bahan perhatian gue mungkin di beberapa telepon pertama, kedua sampai kelima mungkin akan gue perhatiin gitu ya, gue typing, mungkin gue dengerin masih nggak nih Pinka akan kayak gitu. Ya, perubahan lu yang lakukan Pinka, gue cuma mengingatkan. Once masih melakukan, ya gue akan langsung feedback. Pinka, lu masih melakukan kayak gitu, ayo dong, jangan kayak gitu. Ya, once masih melakukan, ya akan gue langsung panggil lagi lu. Iya kan. Siap. Oke? Iya. Ya. Oke. Siap? Siap Kak. Siap ya. Jadi ayo pikirin juga angka lu bulan ini, komisi lu bulan ini juga. Ya ujung-ujungnya kerja nyari apa sih, nyari duit. Betul. Ya, dan gue cukup bangga ketika diumumin komisi, lu dapat komisi kayak tahun bulan apa tuh waktu itu yang lu bisa take home 13 juta itu luar biasa. Oke? Ya, sukses ya. Kalau ada apa-apa please ngomong, komunikasi. Lu butuh support apa, ayo ngomong. Ya, jadi omongan nggak sebatas di ruangan ini aja gitu. Lu ada apa? Itu kayak kemarin, Iman gue mau champion aja, it's okay, apa? Kayak Iman gue mau yang umur tua-tua aja, ya it's okay. Kalau misalkan buntu gitu ya kan, minta bantuan Hendrik nggak apa-apa sih ya, kayak gini. Ya, kadang kan kita suka kehabisan kata-kata gitu buat handling gitu. Iya, memang harus kayak gitu kan. Iya. Ya. Siap. Siap. Sukses ya. Lagi, amin. Ayo, thank you ya. Ya.